Kesaksian mati suri. Kisah nyata ini sungguh dapat dijadikan pelajaran bagi kita yang masih hidup. Dia adalah Ella Az-Zahra Aslina, warga Pekanbaru yang mengalami mati suri pada 24 Agustus 2006 lalu. Gadis berusia sekitar 25 tahun itu memberikan kesaksian tentang bagaimana nyawanya dicabut dan apa yang disaksikan ruhnya saat mati suri. Sebelum Aslina memberi kesaksian, pamannya Rustam Effendi memberikan penjelasan pembuka. Aslina berasal dari keluarga sederhana dan telah yatim sejak kecil. Cobaan datang padanya semenjak usia muda. Pada umur 7 tahun, tubuhnya terbakar api sehingga harus menjalani 2 kali operasi. Menjelang usia SMA, ia tertelan racun dan menderita selama 3 tahun. Pada umur 20 tahun, ia terkena gondok yang menyebabkan beberapa kerusakan pada jantung dan matanya. Karena penyakit tersebut, pada Jumat, 24 Agustus 2006, Aslina menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit di Jakarta. Hasil pemeriksaan menyatakan penyakitnya berada di ambang batas sehingga belum bisa dioperasi. Kalau dioperasi, maka akan terjadi pendarahan, jelas Rustam. Oleh karena itu, Aslina hanya diberi obat, namun kondisinya tetap lemah. Malamnya, Aslina merasa gelisah luar biasa sehingga pamannya terpaksa membawanya kembali ke Jakarta sekitar pukul 12 malam. Ia dimasukkan ke unit gawat darurat karena detak jantung dan napasnya sesak, kemudian dibawa ke ruang perawatan. Aslina seperti orang ombak. Lalu saya ajarkan kalimat thayyibah dan syahadat. Setelah itu, dalam pandangan saya, Aslina menghembuskan nafas terakhir, ungkapnya. Setelah Rustam memberi pengantar, Aslina mulai memberikan kesaksiannya. Mati adalah pasti. Kita ini calon-calon mayat, calon penghuni kubur. Begitu ia mengawali sambutannya setelah meminta seluruh hadirin yang memenuhi Grand Ballroom Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru untuk membaca shalawat bagi Nabi Muhammad SAW. Tak lupa ia menasihati jamaah untuk memantapkan iman, amal, dan ketakwaan sebelum mati datang. Saya telah merasakan mati, ujar anak yatim itu. Hadirin terpaku mendengar kesaksiannya. Ia mengatakan bahwa rasa sakit saat nyawa dicabut sangat luar biasa, seperti kulit hewan yang ditarik dan dikoyak dari daging, bahkan lebih sakit lagi. Rasa malaikat mencabut dari kaki kanan saya, tambahnya. Di saat itu, ia sempat diajarkan kalimat thayyibah oleh pamannya dan berzikir di ujung napas. Sungguh sakitnya, Pak, Bu, ulangnya di hadapan lebih dari 300 alumni ESK Pekanbaru. Ia mengungkapkan bahwa ketika ruhnya tercabut dari jasad, ia melihat dokter, pamannya, serta jasadnya sendiri yang terbujur. Kemudian datang 2 malaikat berpakaian serba putih yang mengucapkan assalamualaikum kepada ruhnya. Malaikat itu besar. Kalau memanggil, jantung rasanya mau copot dan gemetar, ujar Aslina. Malaikat itu kemudian bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, di mana kiblatmu, dan siapa nama orang tuamu? Ruh Aslina menjawab semua pertanyaan dengan lancar, kemudian dibawa ke alam barzah. Tak ada teman kecuali amal, tambah Aslina yang pada malam ahad itu berpakaian serba hijau. Seperti yang dikatakan pamannya, Aslina bukan seorang pendakwah, namun malam itu ia tampil seperti seorang mubalighah. Di alam barzah, ia melihat seseorang ditemani oleh sosok yang mukanya berkudis, badan berbulu, dan mengeluarkan bau busuk. Mungkin itu adalah amal buruk dari orang tersebut. Bapak, Ibu, ingatlah mati. Sekali lagi ia mengajak hadirin untuk bertaubat dan beramal sebelum ajal menjemput. Ruh Aslina yang dipimpin oleh 2 malaikat menginginkan bertemu dengan ayahnya. Ia memanggil salah satu malaikat dengan ayah dan bertanya, wahai ayah, bisakah saya bertemu dengan ayah saya? Kemudian muncul seorang sosok berusia sekitar 17-20 tahun yang tidak dikenalnya. Padahal ayahnya meninggal pada usia 65 tahun. Ternyata sosok muda itu adalah ayahnya. Ruh Aslina mengucapkan salam dan berkata, wahai ayah, janji saya telah sampai. Mendengar itu, ayahnya menangis dan berkata, pulanglah ke rumah, kasihan adik-adikmu. Aslina menjawab, saya tak bisa pulang, karena janji telah sampai. Setelah menceritakan dialog tersebut, Aslina mengingatkan bahwa alam barzah dan akhirat benar-benar ada. Alam barzah, akhirat, surga, dan neraka itu betul ada. Akhirat adalah kekal, ujarnya seperti seorang pendakwah. Setelah itu, ayahnya menunduk dan 2 malaikat kembali memimpinnya. Ia bertemu dengan seorang perempuan beramal syaleh yang mukanya bercahaya dan wangi. Kemudian ruhnya dibawa ke sebuah kursi empuk dan ditemani oleh seorang perempuan yang menutup aurat dengan wajah cantik. Ketika ditanya, siapa kamu? Perempuan itu menjawab, akulah kamu.
Selanjutnya, ia dibawa bersama dua malaikat dan amalnya menelusuri lorong waktu, melihat penderitaan manusia yang disiksa. Seorang laki-laki memikul besi berat dengan tangan dirantai ke bahu, pakaian koyak-koyak, dan berbau menjijikan dikatakan pernah suka membunuh orang. Orang yang kulit dan dagingnya lepas pernah tidak melakukan sholat. Manusia yang dihujam besi ke tubuh pernah suka berzina. Orang yang saling bunuh pernah suka bertengkar dan mengancam orang lain. Orang yang ditusuk 80 tusukan dengan masing-masing tusukan memiliki 80 mata pisau yang tembus dada pernah suka membunuh. Orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh pernah durhaka dan tidak memelihara orang tua. Perjalanan terus berlanjut hingga ia sampai di tempat yang gelap dan pekat sehingga tidak dapat melihat malaikat dan amalnya. Tiba-tiba muncul suara orang mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Sesudahnya, sebuah kalung berupa tasbih dengan 99 biji dialungkan di lehernya. Kemudian ia melihat tepat tembaga yang sisi-sisinya mengeluarkan cahaya, dengan gambar Ka'bah di belakangnya dan batangan emas di dalamnya. Ketika ditanya, amalnya menjawab bahwa tempat tersebut adalah Husnul Hatimah. Selanjutnya, ia mendengar adzan seperti di Mekah dan mengatakan kepada amalnya, "Saya mau sholat." Malaikat yang memimpinnya melepaskan tangannya, lalu ia bertayamum dan sholat seperti di dunia. Setelah itu, ia dibawa melihat Masjid Nabawi dan makam Nabi Muhammad SAW, di mana batangan emas dalam tepak Husnul Hatimah mengeluarkan cahaya terang. Kemudian ia melihat cahaya seperti matahari namun lebih kecil, yang berkata kepadanya, "Tolong kau sampaikan kepada umat, untuk bersujud di hadapan Allah." Selanjutnya, Ruh Aslina menyaksikan miliaran manusia dari berbagai abad berkumpul di sebuah lapangan yang sangat luas, hanya berjarak sekitar 5 meter darinya. Manusia-manusia itu berkata, "Cepatlah kiamat, aku tak tahan lagi di sini ya Allah, dan memohon, tolong kembalikan aku ke dunia, aku mau beramal." Begitulah sebagian cerita Aslina tentang apa yang dilihat ruhnya saat mati suri. Dalam kesaksiannya, ia senantiasa mengajak hadirin pertemuan alumni ESKI untuk bertaubat, beramal syaleh, dan tidak melanggar aturan Allah. Apa yang disampaikannya mungkin bukti yang ditunjukkan Allah kepada kita semua. Ternyata hidup ini hanya sementara. Hanya amal dan hati yang bersih yang mampu menuntun kita menuju jalan kehadapan Ilahi.